Bapak Samsul ada? Nah, nanti saya kasih tugas UAS nih terkait dengan ini loh. Ya, Bapak Ibu. Ya, terkait dengan ini. Jadi, perubahan-perubahannya. Nah, saya ambil contoh perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya ini. Terkait dengan ini terkait dengan katakan mungkin budayaan juga bukan ya. Nah, ini mungkin lebih kepada ya kesadaran hukum ya sebenarnya. Nah, jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya terkait dengan kesadaran hukum. Contohnya saya ambil ya. Contoh yang sangat ya mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami ya waktu sebelum ada diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, saya kan masuk dalam tim ya dulu di LBH, Pendidik Lembaga Bantuan Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia. Nah, waktu itu saya juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan tahun sekitar tahun 2000-an ya. Itu 2000 berapa ya? 2002 atau 2003 gitu. Nah, terus kemudian kerjasama juga dengan Persatuan Guru Indonesia atau PGRI ya. Nah, memberikan advokasi atau bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi pendidik itu adalah guru. Ya, tenaga kependidikan itu yang mensupport guru ya seperti kepala sekolah ya, kemudian ada tenaga kebersihan gitu ya. Itu saya keliling Indonesia memberikan bantuan atau advokasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, masalahnya itu terjadi karena memang mereka tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Sekitar tahun 2003 ya, 2002, 2003, 2004-an segitulah, 2004. Nah, jadi banyak guru-guru itu dilaporkan oleh orang tua muridnya ya karena dianggap melakukan kekerasan ya terhadap anak gitu. Nah, itu sebenarnya balik lagi itu dulu ya memang itu menjadi suatu tradisi ya. Kalau saya pun sempat mengalami begitu. Jadi waktu saya TK, SD begitu, setiap hari Senin itu kan ada pemeriksaan kuku. Itu, nah selalu memberikan hukuman-hukuman ya. Mungkin ya dulu kalau dulu itu lebih kepada fisik ya. Nah, jadi selalu kita tangan di atas meja begitu. Kemudian kalau punya panjang gitu, itu dipukul pakai penggaris kayu yang panjang gitu ya. Nah, pakai penggaris kayu yang tebal, yang panjang itu. Nah, saya dipukul. Itu sampai 2 hari saya nggak bisa nulis. Gitu. Karena biru-biru kan sakit nih kalau kuku kan dipukul. Dipukulnya tuh pas ujung kuku yang pertengahan antara kuku dan jari itu kan sakit sekali gitu kan. Sampai akhirnya tuh biru-biru tangan saya, terus kemudian saya biasanya nggak mau sekolah besoknya. Karena apa? Karena sakit gitu, tangan nggak bisa nulis, sakit, saya bilang gitu. Jadi saya 2 hari bolos. Ya itu bolos, nggak ada kabar, pas masuk dihukum lagi. Saya distrap, suruh berdiri. Berdiri menghadap papan tulis biasanya. Kalau nggak di pojokan gitu kan, di belakang pintu. Gitu, berdiri sampai 1 jam, 2 jam ya gitu. Nah, tapi untuk zaman sekarang karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kebiasaan-kebiasaan memberikan sanksi seperti itu sudah tidak diperbolehkan lagi gitu. Nah, karena ya adanya kesadaran-kesadaran dari para pendidik dan tenaga kependidikan ya, jadi mereka saat ini ya sudah
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu gitu ya. Jadi tidak pernah dilakukan lagi gitu. Nah, ini karena adanya kesadaran hukum yang timbul begitu. Jadi ada batasan-batasan ya begitu. Jadi sekarang memberikan sanksi memang tidak boleh lagi kepada fisikis ya. Nah, maaf kepada fisik itu perbuatan fisik begitu. Tapi ya masih ada aja yang terjadi gitu kan, tapi tidak sebanyak dulu lah gitu, tidak seperti se-ekstrim dulu ya. Kalau dulu tidak mengerjakan PR, dijewer kupingnya sampai merah, kuping disentil. Wah, sakit banget itu mah. Gitu. Terus kemudian kalau kita terlambat gitu masuk, dipukul kakinya gitu kan, dipukul pakai penggaris yang panjang yang kayu itu. Nah, itu saya sempat mengalami juga. Gitu. Jadi mau sekolah itu wah takutnya luar biasa gitu. Takut gitu, jadi stres. Bukan stres karena pelajaran, tapi stres karena ketakutan gitu, takut dihukum. Tapi karena adanya undang-undang tadi perlindungan anak, ya jadi memang saat ini sudah tidak dibolehkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang seperti itu, begitu kan, memberikan sanksi seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, Bapak Ibu coba memberikan contoh yang lain terkait dengan masalah-masalah yang timbul yang bisa dijadikan penelitian ya terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat. Halo Bapak Ibu. Iya Bu. Siap Bu, didengar Bu. Izin Bu. Ada tamu kayaknya tuh Bu di rumah Ibu. Tang ting tong tang ting tong. Ini jam dinding. Emang jam dindingnya berisik kalau udah jam bel juga bunyinya. Baik, kalau tidak ada kan waktunya sedikit lagi ya. Teruskan aja deh. Nah, ini tadi tentang kesadaran hukum ya. Kesadaran hukum itu ada tokohnya yaitu Sujono Sukamto. Nah, ya, jadi perubahan-perubahan yang merupakan ciri yang melekat pada masyarakat pada umumnya ya. Nah, pembangunan pada hakikatnya memang merupakan perubahan ya, tapi perubahan yang direncanakan ya, dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik di bidang struktural maupun spiritual ya, misalnya hakim, polisi, jaksa, pejabat-pejabat administrasi dan lain-lain ya. Nah, apabila pandangan dari pejabat-pejabat hukum mengenai suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang atau hukum itu berubah, ya maka hukum sudah berubah ya walaupun bunyinya tetap sama. Ya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan-pandangan hukum ya pejabat-pejabat hukum tadi itu adalah perwujudan dari kesadaran hukum dari pejabat-pejabat hukum yang bersangkutan. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa ada penggolongan antara individu sebagai anggota masyarakat dan individu sebagai pejabat hukum terkait dengan kesadaran hukum ya. Jadi ada dua, jadi individu dan pejabat hukum ya. Nah, maka di dalam setiap masyarakat akan terdapat kesadaran hukum warga masyarakat sendiri ya, di samping adanya kesadaran hukum pejabat-pejabat hukum ya yang tadi saya sebutkan ya sepanjang mengenai peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, seharusnya memang demi kepastian karena perubahan-perubahan tersebut akan mempunyai sasaran dari berbagai unsur ya. Dengan sendirinya hal tersebut juga menyangkut nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, khususnya yang menyangkut kesadaran hukum. Ya. Sekarang pengertian apakah sebenarnya kesadaran hukum itu? Ya, nah, dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Ya. Nah, memang dari sekian banyaknya pendapat, ya terdapat satu rumusan ya yang menyatakan bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini pendapat dari Profesor Krenenberg. Ya. Nah, dikatakannya kemudian bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu itu merupakan pangkal
daripada kesadaran hukum dalam masyarakat. Nah, selanjutnya beliau mengatakan ya bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Ya, pada hakikatnya ya, jadi pendapat beliau itu adalah hukum suatu yang memenuhi kesadaran hukum masyarakat terbanyak. Jadi ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik-praktik sehari-hari daripada pejabat hukum. Ya, seperti hukum dan ketertiban umum, ya, kedua kesadaran hukum tersebut berjalan. Ya, akan tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya. Ya, pada kepastian hukum dan ketertiban hukum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati. Ya, tapi tidak demikian pada kenyataannya. Ya. Nah, jadi memang salah satu faktor ya atau masalah ya yang timbul terkait dengan perubahan sosial ini tentang kesadaran hukum. Ya, nah ini bagus sekali untuk dilakukan penelitian-penelitian terkait dengan kesadaran hukum. Nah, jadi apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum? Ya. Kemudian apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa yang tertentu sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis ya dan pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum. Kemudian apakah kesadaran hukum para pejabat hukum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis. Ini yang menjadi persoalan ya tentang kesadaran hukum. Nah, itu berikutnya ada hukum dan sistem sosial masyarakat ya. Nah, hukum segianya itu mencerminkan unsur-unsur kebudayaan ya, jadi kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, di proses sosial maupun perubahan sosial. Ya, namun diperlukan sorotan yang lebih mendalam terhadap bagaimana atau di dalam kondisi-kondisi apakah ya pencerminan ya atau pengaruh timbal balik ya dari hukum dan sosial dan sistem sosial dalam masyarakat ya, terutama perubahan-perubahan yang menyangkut hukum substantif maupun hukum adjektif ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial atau paling tidak menunjang terjadinya perubahan-perubahan sosial tersebut. Nah, kecuali ya perubahan-perubahan di dalam sistem hukum memang dimaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Ya, atau dengan kata lain, hukum dipakai sebagai suatu sarana untuk mengubah masyarakat dan untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada hukum dan kepribadian. Nah, ini mengkaji atau meneliti tentang hubungan antara hukum dengan kepribadian ya dapat ditemukan dalam berbagai disiplin ya seperti apa coba ya seperti psikologi, sosiologi, antropologi ya masuk juga dalamnya ilmu hukum, psikiatri ya dan mengenai kesejahteraan sosial ya. Nah, biasanya aspek hukum ini dihubungkan dengan unsur-unsur tertentu dari kepribadian. Nah, selanjutnya hubungan itulah yang akan diteliti. Ya. Nah, ini di sini akan ada pertanyaan timbul terkait dengan hukum dan kepribadian. Ya, sebab-sebab terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada jiwa manusia. Kemudian usaha-usaha atau cara yang telah melembaga dan mendarah daging untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. Tuh. Kemudian hasil-hasil dari tindakan yang telah melembaga untuk menetralisasikan akibat pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. Ya, jadi penelitian terhadap pelanggaran pada kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan faktor kepribadian ya. Nah, ini sudah banyak diterapkan atau dilakukan di Amerika Serikat ya. Nah, itu misalnya itu ada kasus Gardiner ya dan Oversey. Nah, itu pernah melakukan penelitian terkait hukum dan kepribadian ya. Nah, dia mengambil objeknya itu orang-orang negro. Ya, kenapa orang-orang negro itu suka banget mabuk-mabukan begitu. Nah, dari hasil penelitiannya
Sebab-sebabnya itu bersumber pada kepribadian etnik, ya, di mana minum-minum dan mabuk-mabukan ya merupakan upaya untuk menghindarkan diri dari kesakitan jiwa yang disebabkan perasaan rendah diri. Nah, ini dari hasil penelitian mereka. Nah, kemudian terkait dengan KDRT juga ini. Nah, ini bisa dimasukkan dalam hukum dan kepribadian. Nah, di sini juga ada penelitian dari peneliti di Amerika Serikat ya yang bernama Shell. Nah, dia pernah meneliti terjadinya KDRT di Amerika ya, jadi pemukulan terhadap istri oleh para suami ya. Ya, bagaimana gejala tersebut ya merupakan salah satu pola perilaku ya, yang memang sering terjadi atau banyak terjadi pada keluarga Batik di mana suami istri memerlukan pertukaran peranan masing-masing. Jadi artinya bagi istri sebagai hukuman terhadap sikapnya yang bermusuhan dan merendahkan suami. Ya, dan bagi suami untuk menunjukkan kejantanannya bahwa dia selalu khawatir. Jadi terjadilah pemukulan terhadap istri dan itu berlangsung terus sampai ada salah satu di antara anak laki-lakinya mencapai usia remaja. Sehingga dia ikut campur tangan dalam pertengkaran-pertengkaran kedua orang tuanya. Ini penelitian dari Snell, R.G. Rosenwald ya pada tahun 1962. Nah, ini awal mulanya. Ya, jadi masuk dalam ranah sosiologi hukum ya, penelitian masuk dalam masa-masa yang timbul terkait dengan perubahan sosial, perubahan masyarakat dan hukum ya terkait dengan hukum dan kepribadian. Nah, di Indonesia pun sebenarnya masih banyak ya terkait dengan tadi ya, jadi ada pemikiran-pemikiran atau mungkin ada nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan ya, apakah itu mungkin dari keluarga atau mungkin dari agama gitu kan. Ya, jadi apabila ada istri salah atau tidak nurut pada suami itu diperbolehkan untuk dipukul begitu. Nah, itu ada ya doktrin semacam itu ada gitu kan. Masih ada di negara kita pun masih ada sebenarnya. Ya, nah, tapi ini memang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang memang apa ya istilahnya. Jadi saat ini ya kalau ada itu sebutnya semacam kekerasan fisik dan bisa diadukan ya begitu. Jadi tidak bisa lagi didoktrin harus menurut kemudian dipukuli ya dianiaya gitu hanya gara-gara tidak menurut kepada suaminya begitu. Ya. Nah, penelitian ini juga pernah dilakukan ya terhadap masyarakat sederhana ya oleh Bernard ya terhadap penduduk Irian Timur ya yang tinggal di daerah pegunungan. Ya, ini Ronald Bernard yang melakukan penelitian pada tahun 1962 ya. Jadi dari hasil penelitiannya ternyata orang-orang Irian Timur sangat mengagumi kekuasaan, kekuatan fisik dan sifat agresif ya yang dihubungkan dengan seksualitas. Ya. Jadi berbagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat tersebut dihubungkan dengan ciri-ciri etnik yang tadi ya mengenai kekuasaan, kekuatan fisik. Halo, 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 Bapak Ibu. Bu, iya Bu. Siap. Hadir Bu. Hadir ya. Oke, tolong Hadir. diperhatikan karena ini kan menjadi tugas loh, ya, tugas kelasnya ya. Jadi saya minta nanti Bapak Ibu membuat menjawab soal-soal nanti. Salah satunya ada kajian mengenai ini ya. Nah, saya lanjutkan terkait dengan hukum dan kepribadian. Tadi ada suatu penelitian ya di Irian Timur. Ya, tinggal di daerah pegunungan, dari penelitian yang dilakukan oleh Ronald M. Bernard pada tahun 1962 juga. Ya, dari penelitian ternyata orang-orang Irian Timur tuh
sangat mengagumi kekuasaan, kekuatan fisik dan sifat agresif yang dihubungkan dengan seksual, ya. Seksualitas, ya. Jadi berbagai pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat tersebut dapat dihubungkan dengan ciri-ciri etnik yang tadi, ya. Nah, kemudian ada pula hubungan antara peranan kurang jantan dari para pria tertentu dengan angka-angka terjadinya pencurian dan kegiatan lainnya. Nah, ini contoh-contoh tadi dari masalah hukum dan kepribadian, ya, yang merupakan ranah kajian dari sosiologi hukum. Nah, kemudian ada pengendalian sosial atau social control, ya. Nah, kemudian ada masalah, mohon maaf loncat saya, ada pendidikan hukum, ya. Nah, ini jadi salah satu dari masa-masa yang timbul terkait dengan perubahan masyarakat dan hukum itu salah satunya adalah pendidikan hukum. Ya. Yang memang tidak dapat disangkal bahwa pendidikan, ya, baik yang formal maupun yang informal mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, ya. Jadi tidak terkecuali pendidikan hukum, ya, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mempertahankan stabilitas masyarakat atau bahkan untuk mengubah masyarakat, ya. Jadi terutama disebabkan karena lembaga pendidikan merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi, akulturasi, dan tempat dikenalkannya ide-ide baru. Ya, di samping itu juga lembaga pendidikan merupakan alat untuk mengadakan gerak sosial serta merupakan tempat untuk mendidik, ya, kader-kader elit pada masa mendatang, ya. Nah, khususnya di Indonesia, ya, dan mungkin juga di negara-negara lain tuh pendidikan hukum memang diselenggarakan oleh berbagai, ya, instansi atau lembaga, ya. Di mana pada taraf pendidikan menengah misalnya ada sekolah hakim dan jaksa, atau taraf pendidikan setengah tinggi ada berbagai akademi yang sebetulnya berorientasi pada cabang-cabang ilmu hukum tertentu. Nah, jadi memang pendidikan hukum ini memang ada di segala bidang, ya, gitu. Jadi di perbankan itu ada mengatur perbankan, kemudian di kesehatan juga ada mengatur mengenai hukum kesehatan, ya. Kemudian di ya di tempat cabang-cabang ilmu lain juga itu memang memerlukan hukum, seperti di arsitektur juga ada namanya hukum konstruksi, gitu. Ya, jadi banyak sebenarnya memang pendidikan-pendidikan terkait dengan hukum ini, ya, bisa masuk kepada pendidikan-pendidikan yang lain, begitu. Nah, yang berikutnya itu ada pengendalian sosial atau social control, ya. Kemudian ya kita tahu lah ini, ya, udah dibahas sebelumnya mengenai pengendalian sosial ini. Kemudian ada masalah keadilan. Nah, terkait dengan masalah keadilan ini memang ini adalah suatu penelitian yang memang tidak akan pernah ada akhirnya, begitu, ya. Karena masalah keadilan, ya, atau kesebandingan merupakan masalah yang rumit, ya. Jadi persoalan mana dapat memang dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk di Indonesia, ya. Ya, jadi memang kenapa dibilang rumit? Karena disebabkan pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, ya, yaitu sebagai suatu kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. Ya, masalah kepastian hukum, ya, maupun kesebandingan tadi hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan, ya, khususnya di Indonesia. Ya, karena memang pengertian keadilan sendiri itu memang berbeda-beda, begitu kan. Jadi memang contohnya dalam suatu perkara, ya, itu tadi yang saya sampaikan, ya, kadang diputuskan tapi adil buat si A tapi belum tentu adil buat si B, begitu. Ya, kemudian dalam hal
perkara dimediasikan pun sama begitu, ya. Kita walaupun mengarah kepada win-win solution begitu, tapi tetap ada yang merasa sepertinya untuk keadilan ini belum dicapai dengan maksimal begitu. Itu dalam perkara mediasi loh. Gitu. Seperti yang sudah pernah beberapa kali saya lakukan memediasikan beberapa perkara, itu tetap saja tidak puas begitu. Akhirnya tetap mengajukan gugatan, ya. Nah, itulah ya. Jadi pengertian dari keadilan itu sendiri berbeda-beda, itu membuat susah dan agak rumit begitu. Nah, ini masuk dalam masalah yang perlu dikaji dalam perubahan sosial dan hukum ya. Nah, yang berikutnya itu ada hukum dan pendapat umum. Ya. Kemudian ada peranan kalangan hukum profesional, ya. Kemudian ada penegak hukum, ya. Kemudian ada pengaruh hukum terhadap tingkah laku warga masyarakat. Kemudian ada penerangan hukum, ya. Kemudian ada mengenai hukum dan kebudayaan dan hukum dan piramida kekuasaan. Nah, kemudian hukum dan kesadaran ekonomi yang terbelakang, kemudian pola-pola perilaku jahat. Nah, ini juga sudah familiar dan kita juga sudah tahu semua. Kemudian juga mengenai modernisasi hukum, ya tidak perlu saya jelaskan karena kita sudah paham. Nah, ini mengenai yang 17, hospitalisasi yang dipaksakan dan viktimologi. Nah, ini salah satu lingkup viktimologi sebagai suatu ilmu adalah hospitalisasi atau yang dipaksakan atau involuntary hospitalization ya. Nah, di Amerika Serikat misalnya tuh banyak dibicarakan perihal hak-hak seorang narapidana ya atau pihak-pihak lain yang secara paksa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ya, atau lembaga rehabilitasi mental ya. Satu contoh ya itu ada perkara yang sangat terkenal ya namanya Maniaci ya vs Marquette University. Nah, ini itu memang terjadi pada tahun 1971 ya. Nah, itu di tanah pengadilan di daerah Wisconsin ya. Nah, masalahnya itu berawal dari adanya seorang gadis ya yang berumur 16 tahun ya ternyata tidak senang ya menjadi siswa ya di universitas tersebut begitu. Karena merasa salah masuk jurusan ya. Nah, dia membicarakan hal itu kepada orang tuanya secara baik-baik ya. Kemudian orang tuanya menganjurkan agar dia mencoba lagi apabila memang tidak dapat ya mengikuti pelajaran yang dia pilih sebelumnya ya. Jadi fakultas kedokteran kalau nggak ini salah ya. Iya fakultas kedokteran dia waktu itu memilihnya. Nah, karena tidak sanggup ya akhirnya dan dia tidak senang akhirnya dia membicarakan kepada orang tuanya gitu. Nah, kemudian orang tuanya menganjurkan untuk dia mencoba lagi. Nah, apabila memang tetap tidak dapat ya, maka ya diperkenankan untuk berhenti gitu. Ya. Nah, berhenti dari sekolah tersebut ya. Nah, setelah dia mencoba lagi ya kemudian gadis ini mencoba lagi ya untuk mengikuti kuliah kembali begitu. Dan ternyata tetap tidak dapat mengikuti begitu. Jadi dia tetap tidak dapat mengikuti gitu perkuliahan tersebut gitu karena ilmunya ya dia tidak senang gitu. Ternyata ini bukan tujuan untuk pendidikan saya begitu. Nah, akhirnya dia pun menghubungi dekan. Nah, kemudian dia bertemu dengan dekan di universitas tersebut dan memberitahukan maksudnya untuk berhenti sesuai dengan pembicaraannya dengan orang tua begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh dekannya? Nah, dekan maupun dokter dari akademi itu memang tidak berhasil membujuk anak ini untuk tidak berhenti. Jadi dia membujuk untuk terus supaya bisa bersekolah di situ begitu. Ternyata mereka memanggil polisi ya dan memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, karena anak ini meminta berhenti ya, tapi yang dilakukan oleh dekan dan dokter akademi di situ atau dosennya ini ternyata dia malah memanggil polisi ya dan memasukkan anak tersebut yang ingin keluar dari sekolah itu ke rumah sakit jiwa. Nah, selanjutnya anak itu meminta tolong kepada seorang pekerja sosial ya yang ada lagi di rumah sakit bekerja
di rumah sakit jiwa tersebut untuk menelpon kawannya. Dan kawannya ini kemudian menelpon ayahnya, dan atas permintaan ayahnya, ia pun dilepas dari rumah sakit jiwa. Nah, kemudian dia menggugat akademi tersebut beserta dekan dan dokter. Dan pengadilan memutuskan bahwa tergugat yaitu dekan dan dokter dan universitas harus membayar ganti rugi. Nah, itu contoh kasus terhadap hospitalisasi yang dipaksakan dan viktimologi. Nah, ada juga kasus lain ya. Ini ya terjadi di Amerika ya. Ini yang terkenal ya, ada perkara Nason vs Superintendent of Breakwater State Hospital. Nah, ini ya, jadi kasusnya hampir sama ya. Nah, itu jadi dia memang seseorang yang memang terkena masalah gitu, kemudian dia mengajukan untuk diselesaikan di pengadilan, tapi ternyata dia dipaksa malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa begitu. Nah, kemudian setelah di dalam rumah sakit jiwa ya, akhirnya ditemukan ya oleh dokter bahwa memang ternyata pasien ini tidak mengalami, ada hasil dari hasil tesnya dia tidak mengalami gangguan jiwa gitu. Nah, kemudian dia dikeluarkan dari rumah sakit jiwa dan kemudian dia menggugat ya. Jadi bukan hanya digugat pihaknya, tapi rumah sakitnya pun digugat karena sempat menahan gitu. Jadi pasien ini sempat ditahan supaya dia tidak keluar dari rumah sakit. Tujuannya apa? Agar dia tidak memperkarakan perkaranya ke pengadilan begitu. Jadi ada persekongkolan di sini dengan pihak rumah sakit gitu. Nah, itu contoh dari hospitalisasi yang dipaksakan oleh viktimologi. Nah, saya belum pernah mendapatkan di Indonesia seperti apa yang ada, malah kadang kalau orang berkasus pura-pura menjadi hilang ingatan begitu ya. Ada satu kasus ya yang tiba-tiba dia minta dimasukkan ke rumah sakit jiwa begitu karena ada laporan dugaan terkait pidana begitu ya. Nah, itu untuk seolah-olah dia memang minta dibebaskan atau dilepaskan dari tanggung jawabnya begitu, tanggung jawab hukumnya begitu. Jadi dia pura-pura menjadi orang yang hilang ingatan begitu. Gitu. Kemudian berikutnya ini ada penelitian terhadap penyimpangan ya. Oke. Nah, itu ada masa-masa yang timbul terkait dengan perubahan masyarakat dan hukum ya, yang memang menjadi bagian dari objek penelitian di dalam sosiologi hukum. Nah, ini yang terakhir ada ya mengenai masa depan sosiologi hukum di Indonesia ya. Nah, ini Indonesia menyimpan bahan dan keadaan yang memang amat kaya bagi sosiologi hukum ya. Jadi hal ini terutama disebabkan karena kemajemukan yang ada di negara ini. Oke. Ya. Ini mohon maaf ada typo. Ini seharusnya bukan naik ya, tapi baik. Oke. Baik secara geografis, kultural, antropologi maupun perkembangan sosial ya. Jadi inilah mengapa Indonesia banyak menyimpan bahan dan keadaan yang amat kaya bagi sosiologi hukum ya, karena dilihat dari baik secara geografis, kultural, antropologi maupun perkembangan sosial. Jadi memang sulit menemukan istilah untuk menggambarkan Indonesia kecuali dengan kata bineka atau berbeda-beda ya. Nah, keadaan demikian memang menjadikan hukum di Indonesia syarat dengan muatan persoalan. Nah, sosiologi hukum yang berbicara struktur sosial dari hukum yaitu memberikan tempat ya kepada kajian terhadap hukum dalam konteks ya keanekaragaman Indonesia, yang apabila disiplin ilmu tersebut tidak ada atau tidak dipelihara di Indonesia, maka studi hukum di negara ini akan menjadi jauh dari
kata ilmiah. Ya. Nah, ini satu hal yang penting yang di Indonesia, kenyataan bahwa hukum modern bukanlah hukum yang dibangun oleh masyarakat Indonesia sendiri, melainkan transformasi dari luar negara. Nah, jadi negara modern dan negara hukum modern bekerja dengan purposeful atau dengan maksimal dan mencampuri urusan manusia dan masyarakat. Jadi dipersiapkan struktur tertentu untuk melakukan hal tersebut seperti pembuatan undang-undang oleh badan khusus yang diadakan untuk itu, yaitu badan legislasi. Jadi sejak badan itu membuat kaidah atau peraturan secara sengaja untuk mengatur, mengarahkan, mengubah masyarakat, maka sejak awalnya legislasi sudah syarat dengan muatan persoalan sosiologis. Nah, persoalan muncul oleh karena undang-undang yang dibuat tersebut tidak dapat hanya dilihat dari segi legal achievement, melainkan juga dari sociological achievement dan social impact. Nah, jadi sosiologi, perundang-undangan, dan pembuat undang-undang ya pemasok banyak pengetahuan ya. Jadi pemahaman dan pendalaman yang apabila aktivitas tersebut tidak dilakukan, maka pengetahuan terhadap suatu masalah menjadi sangat dangkal. Nah, ini kita tahu bahwa kejadian tahun 1998 ya, itu ada suatu kejadian ya. Nah, itu ada peristiwa penurunan ya kekuasaan. Jadi sejak Presiden Soeharto turun dari kekuasaan selama lebih dari 30 tahun ya, pada tahun 1998 ya, maka segala sesuatunya tiba-tiba menjadi sangat berubah di Indonesia ya. Dalam kekuasaan, perubahan atau mungkin lebih tepat penjungkir balikan keadaan ya pada saat itu ya. Nah, maka ilmu hukum tradisional sangat tidak mampu untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ya, hanya orang apabila dia bersedia untuk melangkah keluar dari kurungan optik normatif dogmatik, ya, yang berarti memasuki wilayah sosiologi hukum, maka akan banyak hal yang menjadi teramati dan terjelaskan. Ya. Jadi, dimulai dari turunnya Presiden Soeharto saat itu, yang tidak melalui cara-cara konstitusional ya, atau tradisional yang rapi, ya, maka banyak hal membutuhkan penjelasan secara sosiologi hukum. Ya, dalam hubungan dengan peristiwa tersebut, ya, ada yang namanya itu dari pemikiran atau diktum Holmesian ya, bahwa perjalanan hukum itu tidak mengikuti logika, melainkan mengikuti proses non legal ya atau experience. Nah, dengan demikian bisa dilihat bahwa hukum itu ya tidak hanya mengenai peraturan atau rules ya, tapi juga perilaku atau behavior. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa reformasi menyajikan di hadapan kita bahwa hukum itu bukan semata-mata fenomena yuridis ya, melainkan juga sosiologis. Jadi hukum itu tidak hanya tertulis tapi juga dibuat oleh masyarakat melalui perilaku. Nah, itu tadi. Ya. Nah, ini materi-materi kuliah yang bisa saya berikan untuk sosiologi hukum. Ya, memang wilayahnya itu sosiologi hukum sebenarnya sangat-sangat luas begitu. Jadi tidak hanya terkait dengan apa sih sosiologi hukum, pengertiannya dan lain-lain gitu. Tapi di sini ada terkait dengan nih objek-objek atau kajian-kajian yang bisa diteliti terkait dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang masih masuk dalam ranah lingkup sosiologi hukum. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, Bapak Ibu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Halo, Bu. Nah, ini udah muncul nih, udah mulai deh. Udah mau selesai. Cus langsung pada on cam semua. Baik, kalau tidak pertanyaan lagi, ini kita foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama. Ayo yang pakai daster ganti dulu.
Tadi soalnya di off kan kameranya dimatikan, sekarang udah kelihatan di semua muka-mukanya nih. Ya, nanti ini saya share ke Pak Yopta, saya bisa kasih ke nanti minta tolong Pak Yopta kan sebagai ketua kelas membagikan ke teman-teman semua ya materinya hari ini ya. Baik. Saya juga soal ujian ya. Baik. Ya, cuti, jadi mohon saya minta waktu kemarin Ibu Dian untuk 5 hari ya. Gitu. Oh, Baik. cuti, siap Bu. Iya, kita terlalu capek, kita udah lelah bekerja. Kata Iya, Pak di pariwisata juga harus healing kalau mau naik Harus jabatan sini harus Bu ya. Bisa diajak mungkin Bu teman satu kelas semua Bu. Saya kemana healingnya ke Batam. Ya baik, kita mulai. Oke, 1. Nah, saya pakai ini dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, nanti saya share ke Pak Yopta ya. Siap Baik, terima Bu. kasih Ibu untuk mengikuti kuliah Sosiologi Hukum. Kita bertemu lagi nanti di UAS ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, jangan lupa jaga prokes ya. Ya, mohon maaf lahir batin kalau ada ini ya yang kurang berkenan selama saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bu warahmatullahi Cantik. wabarakatuh, Bu. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih, Bu.